2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adelia Putri Nabila dari program studi manajemen pendidikan dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Video kali ini saya buat sebagai tugas pemahaman materi terkait konsep etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan pada pilihan tindakan. Pilihan tersebut dinilai dari sudut pandang baik atau buruk, atau benar atau salah. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang membantu manusia bertindak secara benar. Konsep etika, moral, akhlak, dan tasawuf hadir sebagai landasan pembentukan karakter, perilaku sosial, dan kualitas spiritual manusia. Pembahasan yang pertama adalah etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan. Dalam filsafat, etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Aristoteles menyatakan bahwa etika bertujuan mencapai kebahagiaan melalui kebajikan. Lalu menurut Immanuel Kant, menekankan etika sebagai kewajiban moral berdasarkan akal. Barthes menyebutkan etika sebagai ilmu yang memberikan alasan mengapa suatu tindakan dianggap baik. Ciri-ciri etika antara lain yaitu rasional, teoritis, dan bersifat universal. Contoh penerapan etika dapat terlihat pada etika profesi seperti guru, dokter, dan bisnis. Lalu pembahasan yang kedua adalah moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau mores yang berarti kebiasaan. Moral adalah nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dan digunakan untuk menilai pantas atau tidak pantasnya suatu tindakan. Ciri moral antara lain bersumber dari budaya dan lingkungan sosial, praktis dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat berubah berdasarkan perkembangan zaman. Contoh moral menghormati orang tua, sopan berbicara, dan tidak memotong pembicaraan. Lalu pembahasan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata Arab yaitu khuluq yang berarti budi pekerti atau perangai. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat dalam jiwa yang memunculkan perbuatan secara spontan tanpa perlu dipikirkan lagi. Sumber akhlak dalam Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Tujuan akhlak adalah membentuk pribadi muslim yang mulia dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Contoh akhlak terpuji yaitu jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan dermawan. Contoh akhlak tercela adalah sombong, iri, dengki, dan dusta. Lalu pembahasan selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf adalah proses penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ketenangan batin. Fokus utama tasawuf adalah memperbaiki hati dan menumbuhkan akhlak yang luhur. Tujuan tasawuf antara lain membersihkan jiwa dari sifat tercela, mendapatkan ketenangan batin, menumbuhkan sikap ikhlas, sabar, dan tawakal, mendekatkan diri kepada Allah. Metode tasawuf mencakup zikir, musahabah atau evaluasi diri, riyadhah atau latihan spiritual, dan muraqabah yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan pembahasan selanjutnya itu antara hubungan etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Keempat konsep ini saling berhubung dan membentuk satu kesatuan. Etika memberikan dasar pemikiran tentang apa yang baik. Lalu moral mengatur praktik baik atau buruk dalam bermasyarakat. Akhlak menjadi pedoman Islami berdasarkan wahyu. Lalu tasawuf memperkuat akhlak melalui penyucian hati. Dengan demikian, tasawuf memurnikan akhlak melandasi moral, dan moral terstruktur melalui etika.
Peran etika, moral, akhlak, dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan pribadi, keempat konsep ini membentuk karakter yang baik, mengendalikan hawa nafsu, dan menumbuhkan kedisiplinan. Dalam kehidupan sosial, konsep ini menciptakan keharmonisan, saling menghargai, dan mencegah konflik. Lalu dalam kehidupan beragama, konsep ini membantu seseorang menjadi muslim yang berakhlak dan dekat kepada Allah. Kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan ini adalah etika, moral, akhlak, dan tasawuf adalah konsep penting yang membimbing perilaku manusia. Etika memberikan kerangka berpikir, moral mengatur kebiasaan sosial, akhlak menjadi pedoman agama, dan tasawuf menyucikan hati sebagai inti akhlak mulia. Keseluruhannya membentuk pribadi yang baik, berkarakter, dan beriman. Demikian video presentasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.